Shalom, Bapak Ibu Jemaat Kolom 9, ibadah kolom pada malam hari ini kita akan mulaikan. Ibadah kolom bertempat pada keluarga Teteleta Barat. Dan sebagai kadim yang akan melayani ibadah kolom pada malam hari ini adalah Bapak Penatua Samuel Rompis. Dalam persiapan, saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan membawakan puji-pujian dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 4. Puji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu. Jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat Kolom 9, kita akan memulaikan ibadah Kolom 9 pada malam hari ini yang bertempat pada keluarga Teteleta Barat. Sebagai penuntun ibadah, kita akan menggunakan tata ibadah yang sudah dibagikan. Kita masuk dalam unsur tahbisan dan salam. Ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah yang kita sapa sebagai Bapa dan anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kita dan dalam pertolongan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Mari kita mengungkapkan pujian kepadanya. Kita kidungkan NKB 126 ayat 1. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhan.
pengakuan dosa. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur limpah terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dalam minggu yang baru lewat, bahkan dalam sepanjang hari-hari di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang baik bagi kami dalam persekutuan Jemaat Kolom 9, Gemim Kalvari Malayang 1 Manado, untuk berkumpul bersama-sama walaupun lewat media online untuk melaksanakan ibadah di rumah keluarga Tetelep Tabara. Bapa, sebagai manusia kami melakukan banyak dosa dan kesalahan. Karena itu kami menghadap kehadirat-Mu, mengaku akan segala dosa yang sudah kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Kami bermohon agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dengan keyakinan Engkaulah Allah di atas segala Allah, yang mampu membuat dosa kami yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Karena itu Bapa, layakanlah kami, hapuskanlah dosa kami, agar kami berlayak untuk menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Bapa. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita kidungkan NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Kita semua yang telah mengaku dosa, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah keselamatan bagi kita. Terambil dari Yesaya 42 ayat 3 dan 8. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya
dan lawanlah dosa. Marilah kita ungkapkan pujian kepada Tuhan yang maha baik dan maha murah, dengan menyanyikan dunia semakin berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahteraku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda bahteraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk membaca Alkitab. Dan sesuai dengan MTPJ pada minggu yang berjalan ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari pertama Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Pertama Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita memohon kekuatan daripadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah dalam persekutuan ibadah Kolom 9. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, beri kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kami dapat membaca dengan baik, merenungkannya. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan pada kami untuk kemudian dapat mengimplementasikan firman itu dalam kehidupan kami sebagai wujud ibadah kami yang sejati. Tuhan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk memberitakan firman Tuhan, agar walaupun penuh kekurangan, tapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan sendiri yang akan menuntun hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua judul untuk bagian Alkitab yang akan kita baca ini. Yang pertama adalah hidup orang Kristen. Yang kedua adalah menderita sebagai Kristen. Coba. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia harus menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan, kiranya Ia memberkati pembacaan firman-Nya yang kudus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita malam hari ini adalah hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan merancang rancangan yang indah bagi hamba-Nya. Dan yang dimaksud dengan hamba itu adalah kita semua. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Seperti sudah kita baca barusan. Minggu ini kita diajak untuk merenungkan tema hargai mereka yang bekerja keras. Kita sudah membaca dari pertama Petrus 4 ayat 7 sampai 19 yang adalah bagian Alkitab yang sangat kaya isinya. Jika kita melihat dalam pertama Petrus 4 ayat 10, jika diperhatikan ada dua hal yang disampaikan dalam nats ini. Karunia yang telah diperoleh dan kasih karunia yang dari Allah. Kasih karunia dari Allah itu adalah keselamatan dari Allah bagi kita. Sedangkan karunia adalah talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita mengisi keselamatan itu. Bagaimana kita menghargai dan menghormati dan menopang serta bekerja sama dengan orang-orang lain yang bekerja keras melakukan kebaikan. Karena itu, kita perlu karunia ini. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mengajar, dan seterusnya. Pertama Korintus 12 menyebutkan ada 9 karunia rohani itu. 2 karunia yang kita terima yaitu karunia rohani dan karunia keselamatan yang disampaikan oleh pertama Petrus 4 ayat 10 ini. Dan itu harus dilakukan oleh pengurus yang baik. Apa yang dimaksud menjadi pengurus yang baik? Seorang pengurus yang baik yang disebutkan Rasul Petrus adalah seorang oikonomos kalos. Bahasa Yunaninya oikonomos kalos.
Oikonomos berarti mengurus rumah tangga, mengelola talenta. Sedangkan kalos berarti yang baik, yang mempunyai hati, yang mempunyai integritas. Karakternya sungguh-sungguh teruji. Pelayan yang berhikmat itu adalah kita semua yang Tuhan panggil dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang yang menjadi pengurus yang baik itu paling kurang harus memenuhi 3 karakter. Karakter yang pertama dapat kita lihat pada ayat 8 adalah kasih. Rasul Petrus memperingatkan kepada jemaat yang menjadi alamat suratnya adalah bahwa karakter Kristen adalah seorang yang hidup dalam kasih. Semua yang dilakukan sebagai pengurus yang baik, kasih karunia maupun karunia rohani, harus dilandaskan berdasarkan kasih, bukan berdasarkan pamrih. Kalau kita memiliki kasih, kita hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kalau orang bertanya kepada kita, pengikut Kristus yang sejati, apa tandanya? Maka pengikut Kristus yang sejati adalah orang yang hidup dalam kasih. Sebab Kristus itu sendiri adalah kasih. Karakter kedua yang perlu dimiliki oleh pengurus yang baik adalah melayani. Hidup melayani dengan kasih karunia. Seorang pengurus, seorang oikonomos kalos itu memimpin tapi melayani. Memimpin dengan penuh komitmen dan tegas tapi melayani. Memimpin dengan kelembutan tetapi melayani. Ini sekarang diadopsi oleh berbagai organisasi sekuler di dunia. Perusahaan-perusahaan sekarang ini memberi pendekatan kepada pengurus-pengurusnya untuk melaksanakan pengembangan usaha dengan kerja sebagai melayani. Itu seharusnya budaya di gereja yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan sekuler itu. Sebenarnya budaya melayani itu adalah budaya kekristenan. Kita juga bekerja dengan perspektif dan dalam semangat melayani. Saya ingat jika saya bisa berbagi dalam minggu-minggu ini, tempat saya bekerja Fakultas Teknik, sangat sibuk dengan program pembangunan zona integritas. Dan dalam pembangunan zona integritas ada 2 yang hendak dicapai. Yang pertama adalah WBK, wilayah bebas korupsi. Tapi yang kedua adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kita lihat bahwa ternyata bahkan negara pun mengadopsi cara hidup melayani sebagai cara hidup yang baik, sebagai cara melakukan tugas yang terbaik untuk pengembangan negara. Selama ini Indonesia dikenal sebagai birokrasi yang lamban. Birokrasi yang lama dan bertele-tele, yang panjang urusannya. Tapi sekarang pemerintah memprioritaskan program untuk memotong semua birokrasi itu dengan program wilayah bebas korupsi, tapi juga wilayah birokrasi bersih melayani. Melayani adalah budaya kekristenan. Yang ketiga, karakter yang harus dimiliki oleh seorang oikonomos kalos, yaitu dalam penderitaan tetap bersukacita dan berbahagia. Seorang oikonomos kalos dalam penderitaan ditekan, posisi maju kena, mundur kena, kiri kanan kena, tapi dia tetap bersukacita. Memang dalam prakteknya sulit, tapi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kita mesti bersukacita dan berbahagia selalu. Jika kita menyerahkan kepada Tuhan hidup kita, maka jalan kita akan kita lihat dengan visi baru. Dengan hidup bersukacita di tengah-tengah tekanan.
Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat jalan-jalannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa karakter oikonomos kalos sangat dibutuhkan? Pertama Petrus 4 ayat 7a mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kata ini ada yang menafsirkan, yang menerjemahkan bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Namun waktu Tuhan yang dekat mungkin tidak sama dengan perhitungan kita. Kitab Injil, kalau kita baca kitab Injil, selalu mengatakan Tuhan sudah dekat. Kata sudah dekat memberikan penekanan kepada kita bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak akan hidup 1000 tahun. Walaupun dalam perspektif iman kita meyakini bahwa hidup dengan Tuhan adalah kekal. Tapi hidup di dunia ini sementara. Kata sudah dekat menunjukkan bahwa kita hidup tidak lama di dunia ini. Manusia ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang sampai 90 tahun. Namun sebenarnya semua hanya sementara. Kata sudah dekat menjelaskan kepada kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi, pergunakanlah apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karunia-karunia rohani dalam semangat kasih karunia keselamatan yang kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berguna bagi sesama, baik itu di tempat kita tinggal, di tempat kita kerja, dan dimanapun kita berada. Kata sudah dekat selalu dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu menjelaskan bahwa Tuhan sudah dekat. Dan karenanya itu akan kita lihat dengan terjadinya perang dan bencana. Dan seperti yang sedang kita alami saat ini, kita sekarang sedang berada pada saat bencana pandemik COVID-19 yang menunjukkan bahwa hidup kita tidak lama lagi di dunia ini. Namun kalau kita hidup dalam Tuhan, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Sebab jika kita sudah menjadi berkat di dunia ini, kapan saja Tuhan panggil, kita sudah siap. Karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai oikonomos kalos, sebagai pengurus yang baik, marilah kita hidup untuk selalu menjadi berkat bagi sesama. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka dalam perang atau bencana apapun yang mengancam kita, kita tetap kuat dan teguh. Seperti nyanyian yang dinyanyikan oleh Fanny Crosby dalam nyanyian berikut ini. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, di sepanjang siaraku, ingin ku bersamamu. Amin. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dan marilah kita memberi dengan sukacita. Dan ingatlah akan firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan, mari kita kidungkan klik nomor 15, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus.
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat, dan sebagai persiapan untuk berdoa syafaat, mari kita kidungkan klik nomor 188 sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila talang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya jauh. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu untuk segala berkat dan penyertaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, Jemaat Kolom 9, Jemaat Gemim Kalvari, Malalayang 1 Manado, dalam sepanjang minggu yang baru saja lewat, bahkan dalam sepanjang hari-hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah ini, walaupun kami melakukan ini lewat media online. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kami, sehingga ibadah ini sudah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga hampir berakhir. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar firman Tuhan itu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami secara pribadi dan keluarga. Bahkan kami memohon agar Tuhan memberkati dan memberikan kami kekuatan untuk mempraktekkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai wujud ibadah kami yang sejati kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa, karena Tuhan sudah memberkati kami untuk memberikan persembahan syukur dalam ibadah ini. Kami memberikan persembahan ini dengan keyakinan
bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kami. Karena itu kami memohon agar Tuhan memberkati persembahan itu, agar apa yang sudah kami berikan itu dapat dipakai untuk melebarkan pekerjaan penyebaran Injil Tuhan di bumi ini, di jemaat kami teristimewa di kolom 9. Kami bersyukur Bapa bersama-sama dengan keluarga yang menerima kami, keluarga Tetelep Tabara, yang sudah membukakan pintu hati mereka untuk menerima kami. Bersama-sama beribadah memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat media online ini. Kami berdoa untuk keluarga. Tuhan berkati keluarga ini. Kami berdoa buat kepala keluarga Pak Abraham Tetelepta. Tuhan berkati setiap usaha dan kerja yang dia lakukan, agar itu diberkati seturut dengan kehendak-Mu. Berikan juga selalu kesehatan dan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan pakai dia, agar dia dapat menjadi pola anutan bagi keluarganya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga buat ibu rumah tangga yang menjalani kehidupan bersama Pak Abraham dan mendukung dia dalam aktivitasnya. Tuhan berkati mereka dan pakai mereka sebagai saksi Tuhan yang hidup dan berkenan kepadamu. Kami juga berdoa buat anak-anak keluarga Tetelep Tabara, baik yang sedang bekerja maupun yang berada dalam bangku sekolah. Tuhan berkati mereka dalam setiap pekerjaan dan studi mereka. Tuhan menjaga mereka dalam setiap langkah mereka. Beri mereka kesehatan yang baik, agar mereka dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka dapat menjadi berkat, dapat menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati mereka dalam setiap usaha dan kerja mereka, tapi juga Tuhan menilik setiap cita-cita dan kerinduan mereka, agar itu semua boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan ini. Dan kiranya Bapa, itu juga berlaku bagi kami semua jemaat kolom 9. Apakah kami sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda dan remaja, maupun sebagai anak-anak sekolah minggu. Sebagai pria kaum bapa, kami adalah nakoda rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati agar kami dimampukan untuk membawa rumah tangga kami menurut arah yang Tuhan tunjukkan, arah yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami semua untuk menghidupi rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami dengan berkat-berkat-Mu Bapa, agar kami dapat menikmati semua yang Tuhan berikan kepada kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Sebagai wanita kaum ibu, Tuhan berkati kami agar dapat bekerja bersama-sama dengan suami kami masing-masing dalam menggapai segala cita-cita dan harapan keluarga. Demikian juga Tuhan pakai kami untuk menjadi tiang doa dalam keluarga kami masing-masing. Sebagai pemuda dan remaja serta anak-anak, Tuhan berkati kami semua. Beri kami masa depan yang indah dan cerah yang berasal daripada-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, teristimewa berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi kami yang sudah selesai studi dan sedang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan terbaik bagi kami, sebagai anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain lewat pekerjaan kami. Dalam doa ini kami juga ingin mendoakan bagi orang-orang yang sedang sakit maupun sedang dalam proses penyembuhan, yang dapat kami sebutkan Ibu Fida Tule, Wakari, dan seluruh orang sakit lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya, angkat sakit penyakitnya agar mereka dapat sembuh sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para medis, alat medis yang digunakan, obat-obatan, bahkan makanan dan minuman yang dikonsumsi, agar semua itu Bapa dapat menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga ingin berdoa buat orang-orang yang berduka karena keberadaan mereka, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, dan semua yang berduka karena keberadaan mereka.
Tuhan berkati dan berikan pengharapan yang berasal daripada-Mu, agar mereka mendapatkan pengharapan yang dapat merubah duka cita yang mereka rasakan dengan sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, terlebih dengan isu pandemik COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, tapi Tuhan akan menjaga kami. Tuhan akan menjadi tempat kami berpegang, tempat kami berlindung. Karena itu kami memohon agar Tuhan melindungi kami semua dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut yang mudah merampas hidup kami semua. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke kepala-kepala lingkungan. Siapapun yang menjadi pemerintah kami, Bapa, kami percaya mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Karena itu Tuhan berkati pemerintah kami. Beri mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami dapat menjadi negara yang adil dan makmur seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat pekerjaan penginjilan Tuhan di muka bumi ini, termasuk untuk gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Mulai dari tingkat sinode, tingkat jemaat, bahkan sampai ke kolom-kolom. Kami ingin berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, para pelayan khusus, pendeta, penatua, syamas, bahkan sampai ke UPK Bipra. Mereka adalah orang-orang yang berkomitmen untuk memberi diri melayani Tuhan. Karena itu Bapa, berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat melayani Tuhan dengan peri rohani yang berasal daripada-Mu, dengan motivasi yang benar yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka dapat menjadi contoh dan teladan bagi seluruh jemaat Tuhan. Bapa, secara khusus kami juga ingin berdoa buat pekerjaan pelayanan di kolom 9 ini. Tuhan berkati pelayan khusus dan UPK Bipra. Tuhan berkati dan mampukan untuk melayani Tuhan lewat organisasi pelayanan kolom 9 ini. Tapi juga Tuhan berkati seluruh anggota jemaat kolom 9, agar kami semua dapat menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada di muka bumi ini. Ini doa dan sembahyang kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Atas petunjuk-Nya berdoalah kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mengakhiri ibadah ini, sebelum menerima berkat, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Terima kasih, ibadah sudah selesai. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah ibadah kolom pada malam hari ini. Semoga ibadah kolom malam hari ini akan membawa berkat dan damai sejahtera buat seluruh jemaat kolom 9. Mewakili seluruh jemaat kolom 9 menyampaikan banyak terima kasih kepada pelayan Penatua Samuel Rompis yang boleh mengabarkan Injil pada malam hari ini, membagikan berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Samuel Rompis dalam tugas dan pelayanan sebagai Penatua di Gereja Fungsional Kampus Unsrat dan tentu sebagai dosen, sebagai kajur di Fakultas Teknik Sipil Universitas Samratulangi. Dan malam hari ini terima kasih juga buat MC Kantoria, Ibu Ingrid Lasutrun-Tunu yang boleh memandu puji-pujian pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ingrid Lasutrun-Tunu dalam tugas dan pelayanan sebagai koordinator UPK Wanita Kaum Ibu di Kolom 9 dan tentu sebagai ASN di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Kiranya ibadah malam hari ini akan membawa berkat buat keluarga Tetele Pak Bara, Pak Ampi, Ibu Okta, Mega, Cili, dan Frankie, dan seisi keluarga besar Tetele Pak Bara. Terima kasih juga buat teman-teman tim IT Kolom 9, ada Pak Wem, Pak Frans, Pak Anggra yang selalu memfasilitasi ibadah online Jemaat Kolom 9 untuk mewartakan dan menggambarkan Injil firman Tuhan. Terima kasih buat seluruh Jemaat Kolom 9 yang boleh beribadah malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan informasi pelayanan dari UPK mulai dari pria ke bapak. Selanjutnya berturut-turut BKI, Pemuda Remaja dan Anak Minggu, dan terakhir informasi dari pelayan yang akan disampaikan oleh Ibu Syamas. Kami persilakan kepada Pak Kordi, Pak Frans. Bapak Ibu Jemaat Kolom 9, untuk informasi pelayanan akan disampaikan di WA Kolom. Dan kita akan menutup ibadah kolom pada malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ulanglah
dengan sejahtera. Umat Tuhan menurut kasih Tuhan.